Sudah lama aku nggak minum teh beras merah. Rasa masakan nggak pernah gagal. Memangnya kamu nggak pernah buat selama ini? Ya pernah nyoba sih, tapi rasanya nggak seenak buatan masyarakat. Ngomong-ngomong, kalian tadi pergi kemana? Aku cuma ngebantu bapak di ledang sebentar kok. Gimana kuliahmu di kampus A? Baik kok, Pak. Sekarang lagi nyari topik untuk skripsi. Tapi masyarakat agak keterlaluan loh. Masa 3 tahun nggak pernah pulang? Masmu itu sibuk belajar. Gak kayak kamu. Hah? Memangnya kamu pernah belajar dengan benar? Bapak aja malu lihat rapormu. Udah susah-susah di sekolahin, kerjaannya cuma main terus. Udah SMA tapi masih aja malas. Mau jadi apa kamu? Contoh tuh masmu. Sudah, Pak. Nggak perlu sampai bilang begitu. Nggak apa mas. Kan dikatain papa juga bener. Hah? Apa maksudmu? Aku tidur dulu ya. Besok pagi diajak main ke rumah temen nih. Oh, ya udah. Ada apa, Pak? Tidak biasanya Bapak sampai bicara seperti itu. Kamu masih ingat resep dari ibumu rupanya. Apa? Kalian mungkin tidak ingat karena saat ibu kalian meninggal, ia masih terlalu kecil. Beras merah sangrai yang direbus dengan daun pandan, persis dengan buatan ibumu. Bapak akan menjual semua tanah kita dalam waktu dekat. Hah? Dingin. Ngantuk. Kenapa Mas harus ikut denganmu? Saudara temanku penasaran dengan mas. Katanya dia alumni kampus masyarakat. Alumni? Aku baru tahu ada alumni Universitas X di desa ini. Mereka memang baru pindah ke sini 2 tahun yang lalu. Jadi mas pasti kaget. Wah, sudah 2 tahun saya di sini. Akhirnya ketemu junior dari Univ X juga. Monggo mas, perkenalkan saya Tio, petani jagung manis di sini. Halo Mas Tio, kenalin, nama saya Raka. Nggak usah ke aku gitu toh, Mas Raka. Nah, ini Aldi, adik saya. Dia dan Kiran banyak ngebantu saya bertani di sini. Salam kenal, Kiran juga banyak cerita tentang kalian. Omong-omong, tadi Mas Tio bilang bekerja sebagai petani jagung. Tapi, kenapa ada greenhouse sebesar ini di sini? Wah, kamu pasti kaget dan bingung ya. Sini, masuk. Wah, ini pertama kalinya aku masuk ke greenhouse sebesar ini. Alhamdulillah, Mas. Dari greenhouse ini, kami bisa menjual puluhan ton jagung dan beberapa tanaman lain tiap panen. Karena suhu di desa ini rendah, jadi sangat berisiko untuk gagal panen. Makanya, saya ngebangun greenhouse agar risiko-risiko itu bisa diminimalisir. Tapi dengan alat dan perawatan seperti ini, bukannya modal tanamnya jadi lebih tinggi? Rugi dong. Pertanyaan bagus. Namun, kita juga harus melihat tren konsumen saat ini. Berbeda dengan dulu di mana medsos belum ramai, sekarang masyarakat sudah lebih peduli dengan kesehatan dan mengincar healthy food. Apalagi dengan kesibukan para pekerja di kota besar, mereka memerlukan makanan cepat saji dan simple. Biasanya kita menjalin kerjasama sebagai pemasok produk pertanian dengan supermarket, hotel, dan catering. Saat ini, banyak supermarket dan catering yang berlomba untuk membeli produk organik dari petani untuk mendapatkan citra positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan mereka. Makanya, kita berani menargetkan pasar yang lebih mahal dibandingkan produk pertanian biasa. Tapi, bukannya sekarang juga sudah banyak brand organik dan murah beredar di pasaran? Wah, benar. Mas Tio, ini produk jagung tuku yang Mas minta tadi? Perkataanmu barusan benar. Tidak mungkin kami bergantung kepada penjualan jagung mentah saja kan? Karena itu, kami membuat produk baru, yaitu frozen corn. Tidak hanya pasar domestik, dengan produk baru ini, kami bisa memperluas pasar hingga luar negeri. Sektor pertanian itu seperti benih, kecil dan sederhana. Tapi jika dirawat dengan keberanian, inovasi, dan strategi yang tepat, benih itu akan tumbuh menjadi hasil yang melimpah. Karena bertani tidak hanya sekedar menanam, tapi juga berbisnis dan memanfaatkan peluang.
Mas Tio dulu kerja kantoran di kota besar. Terus pindah ke sini buat jadi petani. Loh, bukannya enak kerja di kota? Entahlah, tapi sekarang jadi lebih sukses dan senang kan? Aku juga punya rencana kuliah di kota dan balik kerja di sini sih. Kamu sudah menentukan mau masuk universitas dan jurusan mana, Ran? Oh, ya mas. Rencananya masuk jurusan pertanian di Universitas A. Tapi ya, masyarakat juga tahu, aku nggak sepintar Mas Raka. Bapak juga nggak percaya kalau aku lanjutin dan kelola ladang Bapak. Mungkin di mata Bapak, aku cuma anak yang bisanya main doang. Uang hasil jual tanah itu akan dipakai untuk kuliah Kiran nanti. Bapak tidak mau kalian berdua sengsara jadi petani seperti Bapak. Jangan bilang gitu. Mas yakin, pasti kamu bisa. Mas Tio aja bisa tuh. Iya. Makasih ya Mas Raka. Tapi, bagaimana dengan ibumu, Ran? Mungkin aja ibumu bisa membujuk ayahmu, kan? Dah, ibuku udah meninggal sejak aku berumur 2 tahun. Hah? Maaf, aku nggak bermaksud kayak gitu. Santai. Iya juga ya. Kalau ibuku masih hidup, bagaimana tanggapan beliau terhadap aku ya? Ibu, Hari cerah gini bikin ngantuk. Tidur aja. Aku ambil kerupuk lagi ke dalam rumah sebentar. Tambahin sambal juga dong. Mas juga ikutan ngantuk. Maka mau teh beras merah lagi, Bu? Raka suka sekali ya. Mau tambah lagi, Nak? Kalau begitu kemarilah. Ajak adikmu juga ya. Mas Raka! Waduh, maaf, suaraku terlalu keras ya. Siapa? Apa kamu baik-baik saja? Alhamdulillah ya Gusti. Aku kira Mas sudah mati.